melalui keringat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hari Senin pada saat Bapak dan Ibu tidak sengaja menyentuh bagian yang bertegangan akan tanggal menghantarkan arus listrik ke dalam 6 Juni tubuh Bapak dan Ibu melalui tangan. 2022. Jadi menggunakan seperti Kita ini, masuk ke materi APD kita sebetulnya ada yang menyampaikan bahwa bagus. Yang rombe itu kuda ini saya lupa, bukan werpak. Ini teman-teman. Tidak kita gunakan. Nah seperti ini. Nah itu pendampingnya juga dua. Ini bahannya latex Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah Saya juga mau lihat. pada saat Nah, online ini saya kapasitas Haji Suranto. sampai bisa menahan tegangan tubuh sampai 20 kV atau 20.000 volt ya. 20.000 volt. Tapi peruntukannya adalah untuk tegangan berat. Bapak Ibu pada saat padlocking Bapak dan Ibu harus menggunakan helmet, face shield terutama, kemudian glove, sarung tangan, dan safety shoes. Selain safety shoes, Bapak dan Ibu juga diharuskan menggunakan matras. Tujuan matras? Untuk apa matras? Selain aerobik Bapak Ibu? Melindungi tubuh dari sengatan. Menambah apa? Safety dari safety shoes. Menambah safety dari safety shoes. Kemudian Pak Haji tadi menyampaikan, Pak Haji betul? Iya. Melindungi atau menghindari adanya, kalau misalkan bagian tidak bertegangan, safety shoes tidak bisa mengamankan, masih ada matras berisolasi, ya, matras berisolasi. Jadi tidak sampai ke pembumian. Nah, standar PPE yang tadi kita gunakan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu diwajibkan menggunakan helmet, terutama face shield, glove, safety shoes. Kalau pada saat di sini mungkin safety shoes tidak kita sediakan, antisipasinya kita gunakan matras berisolasi. Kecuali Bapak dan Ibu diharuskan uji kompetensi, kita ada safety shoes ya. Jadi misalkan Bapak dan Ibu melakukan, nanti di Bapak dan Ibu diwajibkan melakukan pengujian commissioning ya, commissioning dan pengujian di sini dalam keadaan pertegangan. Safety-nya harus dipakai ya, terutama glove, face shield, dan matras. Ya. Yang dipastikan Bapak dan Ibu sangat tidak nyaman pada saat melakukan entah memutar magnetometer untuk menyesuaikan besaran listriknya, kemudian melakukan pengencangan baut-baut atau mungkin pemeriksaan tegangan ya, seperti itu, atau tes continuity seperti itu. Karena Bapak dan Ibu menggunakan glove yang memang bahannya diameternya cukup tebal ya, cukup tebal dan sangat kaku. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih ingat kegiatan padlocking pada saat pertama kali adalah apa Bapak Ibu? Di buku. Kegiatan padlocking ada di bagian terakhir Bapak Ibu. Halaman 233. Ini ya. 233. Ini ya. Ini ya. Kita review lagi Bu ya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah pemutusan Bapak Ibu ya. Pemutusan dari sumber tegangan. Pemutusan dari sumber tegangan. Kemudian setelah dipastikan semua yang berkaitan dengan supply diputus, entah MCB satu fasa, entah RCD-nya, entah mungkin 3 fasa, ini 1 fasa dan 3 fasa, entah mungkin ada
Bapak Ibu seperti ini? Pastinya pernah, karena menerima peralatan dari COE. CB motor ya. CB singkatan dari apa? Circuit breaker. Circuit breaker ya. Circuit breaker. Sebenarnya ini diskonektor, tapi sudah digabungkan dengan circuit breaker. Apa perbedaan diskonektor dan circuit breaker nanti ya masuk ke modul 3. Nah, Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu sudah memutuskan antara supply dengan bagian peralatan, Bapak Ibu diharuskan mengunci ya. Mengunci terutama berkaitan dengan supply, misalkan bagian pemutus ya, bagian breaker ataupun disconnector dengan gembok. Gembok tidak hanya untuk gerbang, Garasi. Ternyata ada juga yang buat MCB Bapak Ibu ya. Ternyata ada juga yang buat MCB. Tapi bagaimana menggunakannya? Pernah ada yang menggunakan Bapak Ibu? Mungkin di sekolah? Belum pernah. Ya. Biasanya di kubikel atau di panel ya, di panel. Jadi ini peruntukannya adalah bagi orang yang melakukan perbaikan seperti teknisi ya. Ini dalam keadaan on ya, ini dalam keadaan off. Biar ada yang mati lampu. Regane pirang 500 ya. Maaf Bapak Ibu, saya demokan dulu. Bagian sini ada semacam paku tapi bisa berbentuk kulir ya, bisa diputar Bapak Ibu ya. Ini bisa di bagian tengahnya ada seperti tuas ya, yang bisa di belok-belokkan atau dilipat ya. Nah ini saya longgarkan lagi. Ini akan mengunci di bagian MCB ya, bagian yang tajam ini atau yang bentuk paku ini. Kondisi MCB dalam keadaan off. Cara pemasangannya diratakan Bapak Ibu. Penggunaannya hanya untuk off berarti Pak ya. Penggunaannya hanya untuk off, memastikan kalau ada orang lain selain teknisi atau yang bekerja untuk melakukan perbaikan, orang tersebut pada saat mencoba menaikkan tidak bisa ya. Ini kalau Bapak dan Ibu sudah seperti ini tidak bisa dinaikkan ya. Kita naikkan juga tidak bisa. Ini sudah tepat pada posisi yang sudah tidak bisa diputar lagi. Kemudian kita turunkan ya. Kita turunkan. Kalau posisi seperti saya ditambah gembok, ini masih bisa dilepas ya. Maka harus digembok agar tidak dinaikkan ya, agar tidak dinaikkan seperti ini. Kalau Bapak Ibu posisinya seperti masih di atas, sementara ini digembok, sama dibohong, masih bisa dilepas. Ya. Itu Tapi dijual. kalau seperti ini, turunkan ke bawah tuasnya, kemudian kita kunci, tidak mungkin bisa diputar. Ya, kecuali posisinya harus di atas. Ya. Kita kunci, sudah aman. Jadi kalau ada orang yang masuk, kemudian menaikkan dengan mungkin dia tidak tahu, ini akan sulit untuk dinaikkan. Ya. Begitu juga untuk yang satu fasa. Tapi kalau satu fasa, kita coba saja ya. Kita coba. Sama kondisi off ya. Kenapa? Berarti memang aplikasinya hanya untuk off ya Pak. Hanya untuk off. Hanya untuk off. Maaf, balik. Dijual terpisah itu Pak. Dijual terpisah. Bukan paket. Dijual terpisah. Kecuali ada promo. Oke, ya seperti ini ya. Nah kalau sudah dikunci seperti ini, kalau ada orang yang memaksa untuk menggeserkan ke kiri atau ke kanan agar bisa lepas si padlocknya, tidak bisa juga karena ada tertahan oleh bukan tuas, casing dari MCB. Ya,
casing dari MCB. Sementara si jarumnya atau si pakunya berada di tengah-tengah, kalau digeser tertahan oleh casing dari MCB. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau naik kan agak sulit. Ini untuk dari sisi MCB, Bapak dan Ibu harus memasang padlocknya. Ya. Padlock baik 3 fasa maupun 1 fasa MCB-nya, ataupun breaker ataupun disconnector. Ya, disconnector posisinya seperti ini. Ini dalam kondisi off. Dalam kondisi on seperti ini, pada saat kondisi off ini digeser seperti ini akan sulit diputar. Tapi tidak aman dengan pola seperti ini, tidak aman karena masih bisa ditekan untuk penguncinya, kemudian diputar oleh orang yang memang tidak berkepentingan. Sama seperti padlocking, ini ditarik kemudian pasangkan pengunci. Penguncinya kita ada, tapi diameternya tidak bisa masuk, harusnya lebih kecil lagi. Jadi ada penguncinya, ya, penguncinya masukkan sini kemudian dikunci. Langsung gembok. Ya, sehingga orang tidak bisa memutar. Jangankan memutar, untuk menggeser ini saja tertahan oleh bagian metal dari bagian besi dari gemboknya. Ya. Itu ya. Ini dari sisi safety untuk yang melakukan perbaikan atau teknisi. Kemudian Bapak Ibu setelah di lock semua, dikunci semua, baru Bapak Ibu mengidentifikasi dengan menggunakan dokumen yang sudah tersedia tentunya, ya, dokumen skema rangkaiannya, kemudian bisa dilihat secara visual dari peralatan bagaimana, apakah ada yang memang terbakar atau tidak, ya, itu poin ketiga. Kemudian poin keempat, Bapak dan Ibu melakukan pemeriksaan tegangan, ya. Pemeriksaan tegangan. Sebenarnya bukan hanya pemeriksaan tegangan. Harusnya Bapak dan Ibu memeriksa pemeriksaan tegangan ini adalah pada saat ada komponen-komponen yang masih pertegangan seperti kapasitor. Bapak dan Ibu harus menggunakan, kira-kira untuk membuat tegangannya menggunakan apa, Bapak Ibu? Apa? Disortkan dengan cara pasal netral digabung dengan cara menggunakan tangan. Kita kan ada stick ya, stick berisolator itu langsung dihubungkan dengan ground, kemudian kita tempelkan bagian pertegangan atau pasang netral digabungkan. Ya, tapi dengan langkah lebih amannya menggunakan stick yang berisolator itu, Bapak. Ya. Setelah pemeriksaan tegangan, Bapak Ibu dipastikan sudah aman. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak langsung bekerja di situ atau meninggalkan untuk misalkan mengecek jalur kabel, Bapak Ibu pastikan pasang apa ini namanya Bapak Ibu? Polis lain. Ya, rantai di atas, rantai batas. Ya, menggunakan ini juga. Ini katakanlah panelnya dibuat seperti ini, Bapak Ibu, membatasi area akses untuk orang yang selain yang bekerja. Ya. Bisa juga dengan itu Pak ya, yang kuning. Atau dengan Polis lain. Kalau umumnya polis lain, tapi di sini bacaannya adalah caution, do not enter. Ya. Jangan masuk. Ditekan Di sini melingkari bagian misalkan panel tadi, dilarang masuk. Ini awet Pak, nggak pernah kita gunakan. Hanya sebatas demo saja. Ya. Jadi setelah Bapak dan Ibu memasang area perbatasannya atau bordernya, Bapak dan Ibu juga diharuskan membuat papan informasi. Ya. Membuat papan informasi tidak boleh masuk. Ya. Tidak hanya cukup dengan ini. Mungkin orang tidak ngerti kan, apalagi orang misalkan orang Sunda yang tidak bisa berbahasa Inggris. Masuk aja. Jadi harus ditambahkan papan informasi dilarang masuk, sedang dalam perbaikan, berbahaya misalkan. Berbahaya. Tulisannya Danger. Wilujeng Sumping. Bagus. Mantap, Wilujeng Sumping. Jadi sebenarnya tidak cukup dengan menggunakan membatasi area pekerjaan, ya, dengan menggunakan rantai Wilujeng mati. do not enter ini. Tapi Bapak dan Ibu haruskan Selamat datang, masuk aja. menambahkan papan informasi, ya. Menambahkan papan informasi. Jadi Bapak Ibu, padlocking tidak cukup, ya.
padlocking hanya untuk bapak dan ibu yang bekerja, tapi juga perlu adanya area pembatasan area bekerja sehingga orang lain yang tidak berkepentingan atau orang awam dilarang masuk untuk menghindari terjadi kecelakaan bagi orang awam ya. Setelah itu juga tambahkan papan informasi. Bapak Ibu, yang poin keempat, pada saat pemeriksaan dagangan tidak hanya untuk dagangan saja, memastikan mungkin kontinuitasnya dari kabel juga dicek di panel, kemudian groundingnya, continuity-nya juga dicek, kemudian mungkin Bapak Ibu meninggalkan ruangan untuk pemeriksaan tahanan-tahanan ataupun tes continuity di tempat lain, langsung dipasangkan ini berikut dengan papan informasi. Itu kira-kira Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan padlocking ya dan APD. Sampai sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Pak, untuk bahan matrasnya itu apa Pak? Bahan matrasnya? Apa? Karet biasa? Karet Biasa tapi dipastikan kering. Karet biasa tapi dipastikan kering. Kalau syukur-syukur sih ada standarnya, resistansinya berapa ya? Matras berisolasi. Jadi kalau misalkan kita memperbaiki di daerah lembab, bagaimana cara safety? daerah lembab Bapak Ibu untuk perbaikan di daerah lembab sama, hanya memastikan matrasnya kering, sepatu safety shoes juga kering, jangan menggunakan yang basah ya. Kemudian pada saat awal perbaikan pastikan diskonektor MCB atau breaker dalam keadaan sudah dimatikan ya. Sini tidak lembab, yang lembab itu daerah selatan dan utara. Di sini kategorinya sebetulnya kering. Cuman kita sudah bisa mengidentifikasi untuk tegangan aman maksimal 50 volt, dan untuk daerah yang lembab tegangan yang aman maksimal 25 volt ya. Untuk arus daerah lembab dan daerah kering berapa ampere? 0,2 mili ampere. Daerah kering atau basah? Daerah kering kalau basah? Kering maupun basah maksimal 30 mili ampere. Maksimal 30. Maksimal 30 mili ampere. Ya. Ini ada di Buren ini. Buren itu ngasih. Ya. Di grafiknya. 30 mili ampere. Harus 30 ya Bu ya? 30 mili ampere. Kalau di pada distribusi tergantung prosedurnya mereka sudah mengetahui Ampere ya? 30 mili baik ampere. itu tetap dipasang, tetapi Bapak dan Ibu kira-kira panel mana yang memang perlu perbaikan itu yang akan kita lock. Ya tidak mengganggu untuk yang ya safety tag atau lock Bapak dan Ibu sudah terbiasa ya lock take out ya, lock take out sama seperti safety tag atau ini. Harus aman loh itu Bang. Basah Ya, kering aman. di maksimal aman. Aman pada manusia. Manusia. Pakai pembatas ini. Pak Faris sudah menggunakan aplikasi di Iya, LCD malah 35 ampere. 30 atau 35? 30. Ada lagi Bapak Ibu mungkin ingin menambahkan atau mungkin ingin bertanya, silakan. Betul. Lebih tinggi lebih bagus. Ini apa? Ya. Ini daerah. Ya. Ini yang basah. Coba. Asalkan kering. Kering 50. Walaupun misalkan resistansinya cukup bagus untuk matras isolator, tapi dalam kondisi lembab bahaya. Pastikan. Atau mungkin untuk maintenance-nya untuk matras isolator pada saat sudah digunakan untuk daerah lembab khususnya masukkan ke dalam plastik. Pada saat diberikan dulu, setelah itu masukkan ke dalam plastik. Baik, Bapak Ibu, itu saja yang kita
Paling mudah ya pakai test pack. Safety yang mana? Wah ya jelas yang mahal itu. Karena kalau di luar negeri ini tidak direkomendasikan, hanya di Kalau ini- Indonesia saja. Kalau orang barat Pak, ini hanya untuk orang-orang yang berani tampil beda. Maka tampil beda nih pada saat terjadi kesalahan di sini, ini kan Oh, nyetrum. ternyata sudah tidak baik dari sisi safety-nya, sudah tidak safe lagi, maka ini berbahaya sekali. Kalau ini Bapak dan Ibu tidak sama sekali terhubung dengan bagian metalnya, karena sudah dibungkus dengan bagian isolator casingnya. Ya. Ini adalah test pen, ya. Test pen sekaligus pengecek besar tegangan, tapi dengan nilai-nilai yang sudah ditentukan, bukan berarti alkometer. Ya. Misalkan 110, langsung dia bisa ngecek, mungkin berada di sini. 210, tegangannya 210 bisa ngecek di sini. Tapi kalau misalkan hanya untuk ngecek mana fasa mana netral, Bapak dan Ibu tinggal pijit. Kalau lampunya hidup berarti pertegangan yang lain. Kalau misalkan tidak hidup berarti itu bagian netral. Ya, tinggal colokan. Nanti silakan coba. Ya. Iya, dulu tuh. Namanya voltage tester atau test tester. Betul. Namanya voltage tester keren sih memang, tapi fungsinya adalah test pen. Kita ngecek mana yang live, mana yang pertegangan, mana yang netral. Ini juga sama. Kalau pertegangan, indikator LED-nya yang berwarna merah akan hidup. Itu untuk yang pertegangan, fasa maksud saya. Dan kalau yang netral tidak menyala sama sekali. Harganya Lumayan juga sih ya. saya Vario juga Bu, Vario juga. silakan Pak dicoba. Tapi saya pikir ini untuk menghindari resiko Bapak Ibu yang bertanggung jawab untuk anak-anak siswa dasar praktek, lebih baik coba gunakan ini. Meninggalkan tes pen, walaupun ya kalau bagus dijamin bagus mungkin, tapi kalau berkali-kali pemakaian kan akan rusak juga. Itu yang dikhawatirkan. Kapan kita tahu ternyata tes pen itu sudah rusak? Itu yang dikhawatirkan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan ke Bu Reni ya. Itu bagus. Bagaimana Bapak dan Ibu ya? Saya rasa Bapak dan Ibu sepertinya sudah terbiasa kan menggunakan APD pada saat pekerjaan listrik, kemudian menginformasikan juga kepada siswa-siswinya, gitu ya. Nah nanti bergiliran saja Bapak dan Ibu untuk mencoba ya APD yang ada di sini. Kemudian yang lain silahkan menyelesaikan LK yang sudah saya berikan, gitu ya. Silahkan. Siapa dulu yang mau mencoba dari kelompok yang manapun bebas. Yang penting semua kelompok sudah mencoba. Saya mau mencoba. Coba Pak, coba Pak. Ya, silakan. Setuju. Pak Haji, mantap Pak Haji. Saya kendeknya aja deh, perlu apa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak, silakan. Ayo live. Ini masker kan wajib pakai masker. Ayo. Wajahnya seperti ini wajah saya. Mantap Pak. Yang pertama kita gunakan Mau ngapain dulu Pak? helm, ya helm seperti ini dengan piset nih, kan? Untuk mengamankan wajah dari Pakai seal. vessel ya, dari Seal. percikan Api. Seperti ini pakainya. Settingannya Ya, setting. Ya. seperti itu cara penggunakannya. Kedua, Selanjutnya sarung tangan. sarung tangan. Ya, ini sarung tangannya seperti ini. Sekarang ujinya tadi. Ya, kebocoran. Nah, kalau bocor itu seperti tadi yang saya Pak. Cek dulu ada Berlobang. enggak gitu. Aman ini, bukan strum ini aman ini. Jadi aman dari sengatan karena bukan lapor karet ini. Globe. Terus selanjutnya ini namanya apa Pak? Ini pembatas ini. Pembatas area. Supaya kita bekerja di area yang aman. Ya, orang luar tidak bisa masuk. Itu tikar. Sepatu. Oh
Ini sempetikannya, bangkrut. Matras, Matras, Pak. Nah, ini matras. Matras, Pak. Ini matras lumayan berat ini, dari bahan karet, mungkin bahan karet murni ini. Harus kondisi kering. Oh iya, kondisi kering. Jangan basah. Bahannya, lihat bahannya bagus. Itu kanan ini itu selamat datang. Welcome ya. Wilujeng Sumping. Bagus, Bu. Wilujeng Sumping. Ini untuk membatas area. Kalau kita jadi panen, maka aman. Tidak ada orang yang sedang. Selanjutnya itu ini yang baru ini. nah, satu Saya pasang. baru pegang ini. Namanya apa tadi Pak? Apa namanya sih, Bu? Locking. Padlocking, pengaman, Padlocking atau gembok. Pengaman. pengaman Ini satu dibuka, pasang, diputer, jilat, dimakan. oh iya bisa diputer. Ini Pak settingan, Pak. Settingannya, Pak. Bisa diputer ya. Ini tuh masanya gini. Dalam kondisi off, Pak. Iya. Dalam kondisi off. Ini dalam kondisi off. Iya. Kondisi Kalau off. ini tidak bisa. Maka dalam kondisi off. Coba kebalik kayaknya Pak, kebalik MCB-nya Pak. Nah, Ini, anunya. ini Nah, ya. iya ya. Taruh. Nah, dalamnya kan ada pengaitnya ini. Nah ini kelihatan. Ini dipuntir sampai kenceng. Namanya padlocking. Setelah itu ditarik ke bawah. Nah, baru dikunci ininya. Set. Ya, masuk. Gembok. Kunci. Ini untuk mengamankan jika kita perbaikan ya. Seperti ini. Ini aman. Yang 3 pasangnya, Pak. Masih di 3 pasangnya. Sama. MC tiga pasang sama. 3 pasang sama kondisi off, Kondisi off juga dipasang. sama di gembok. Oh, ini juga digembok sama. Itu yang Sama tutorialnya sama ini. Yang ini itu yang ini hampir sama. Terbalik MCB ini Pak. Oh iya. Ya. sos buat motor. Ini motornya Itu Pak. Yang putihnya dibedot. Di bedot. Wah, Tarik. ditarik. oh iya, ini Putihnya ditarik. Masukkan kunci. Ini kan ada lubangnya. Kunci gemboknya. Iya. Ya. Kalau ini kan tap. Nah, itu mengamankan. Ini tidak bisa diputar. Tapi bisa. Oke. Terus apa lagi, Pak? Nah, ini bisa digantikan. Rantai ini bisa digantikan dengan mesin download yang masuk ini ya. Yang masuk menggantikan ini juga tidak memiliki rantai pakai. Begitu untuk motor dan tes frame ini. Jangan yang ini. Yang ini Jangan dipakai. iya, kadang itu arangnya di sini itu sudah tidak bagus saja tersengat kayak gitu. Berapa perbedaan harganya ini? Ini mungkin sekitar 10.000. 10.000 dari 15.000 lah. Ini 750 berarti bisa beli banyak ini. Dapat ini satu. Ya mungkin untuk sekolah-sekolah PK sudah banyak punya semuanya. Bantuan. Ini tinggal dicolokan saja. Itu. Mungkin dicoba dicok. Sudah. Berarti cara apa tadi? Tinggal dicok. Membukakan pasang, bila satu itu dibuka. Nah, langsung Pak, ditekan. Tekan keluar deh. Tekan aja. Ditekan kayak. Nah, set. Oh, ini nanti akan masuk. Nah, iya. Di mana pasang, berarti dia indikator lampu menyala ya. Terus kalau off, berarti dia posisi netral ya, lampu nggak menyala. Di sini remnya ada ya. Itu remnya. hancur vitaminnya. Tinggal
tinggal di set aja tuh ininya. Ini bisa apa untuk apa namanya Pak? Tes, ada Tes ya, tegangan atau tidak. tegangan adanya. Ini namanya voltage tester. Voltage tester. Ya cukup demikian Minimal vitamin dulu. untuk video review hari ini tanggal 6 Juni Tentang APD. 2022 pukul 10.15. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin Pak.